Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun, salam sehat. Jumpa lagi bersama saya Teddy. Kali ini kita akan membahas seputaran dunia terapi, dan luar biasanya pada malam hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Master Adin. Beliau pionir dari Metik Langit Corporation, yang mana Metik Langit Corporation tersendiri bagian dari GM Terapi Pusat di Sumedang. Langsung saja kita mulai bertanya nih ke Master Adin. Pada malam hari ini ada pertanyaan spesial, dan mungkin sebelum saya bertanya, saya menyapa dulu Master Adin. Apa kabar Master Adin? Oke, alhamdulillah. Bagaimana hari ini? Alhamdulillah, hari ini kita sudah mengadakan bakti terapi ya. Bersama-sama kita menyaksikan sendiri bagaimana antusiasnya warga. Alhamdulillah, bunga pisan. Luar biasa lah pokoknya Luar hari biasa. ini spesial, ada kebahagiaan tersendiri ya. Sangat bahagia. Oke nih Master Adin, kan masih banyak yang belum tahu apa sih Gusmus Raksa Jasa teh gitu, apa sih keilmuan Gusmus Raksa Jasa itu apa aja, dan mungkin Master Adin bisa menjelaskan Gusmus Raksa Jasa ini teh apa, dan bersumber dari mana sih keilmuan Gusmus Raksa Jasa ini teh gitu. Silakan Master. Oke, Gusmus sendiri mungkin dari nama pencetus dari guru besar kita, Agus Muslim, Abuya Agus Muslim. Itu guru kita sekaligus pencetus dari Gusmus terapi ini, yang kalau saat ini perkumpulan Gusmus Raksa Jasa begitu, atau singkat PGRJ kalau untuk saat ini. Dan apa tadi teh metodenya? Sumbernya nih, Oh, sumber iya. keilmuan. Kalau sumber Gusmusnya dari keilmuan, mana? sumber keilmuan kita ya kita metode terapi yang mana dari warisan budaya gitu. Kita ini empiris. Nah, jadi turun temurun mungkin dari dulunya, dari kitab Nabawa Datala dan Hayatul Patah digabung dan dipegang awal oleh Eyang Seda Brata, kemudian singkatnya ya Malik Ibrahim, kemudian ke Pangeran Kornel gitu, sampai ke Buyut Eleng, Kim Hadaro, terus ke Pak Supiatna dan ke Abuya Agus Muslim. Dan mulai dikembangkan itu di tahun 1997, mulai dikembangkan dan disebarluaskan begitu, disebarluaskan dengan segala kebutuhan untuk kenegaraannya seperti legalitas dan lain sebagainya, ditempuh seiring waktu sampai dengan sekarang gitu. Yang sekarang kita alhamdulillah diakui di kenegaraan atau di Indonesia sendiri, kita legal begitu. Berarti sebelum saat sekarang ada praktek dari terapis GM, dari zaman dahulu pun sudah ada ya? Sudah yang ada, mengamalkan keilmuan ini. sudah ada. Nah, Cuman lebihnya saat ini sudah dikombinasikan dengan teknik-teknik modern. Ada sentuhan-sentuhan modern ya, dari alatnya gitu ya. Yang mungkin dulu mah kalau bekam atau kupra di keilmuan kita mungkin dulu mah pakai awi ya, awi kan gitu iya. ya, Sama tanu. tanduk Iya, gitu ya, lebih tradisional teh gitu ya. Kalau sekarang cuma metode yang tradisional, kalau alat dan lain sebagainya sudah modern Sudah modern. gitu. Oke Master, jadi kan biasanya nih berkaitan dengan sesuatu yang sifatnya empiris atau turun menurun, atau apalagi ini ada berkaitan dengan para leluhur kita, biasanya ada sebuah pengakuan dari negara dan juga dari badan khusus terkait sebuah warisan atau terkait dengan kebudayaan. Selain pengakuan dari negara, apakah ada yang lain? Oke, kalau untuk metode terapinya sendiri kita sudah BNSP ya. Iya. Kalau untuk metode terapinya nih,
Kalau untuk segi budayanya, alhamdulillah kita sudah terdaftar di UNESCO Wih, luar biasa. sebagai Master. ya WBTB ya, warisan budaya tak benda, dan itu sudah disahkan. Sudah diakui lah ya berarti Sudah diakui oleh dunia teh bahwa bahwa memang pengobatan ini adalah empiris Iya. yang bersumber dari kita tuh budaya gitu. oke Master. Ya mungkin ada sedikit penjelasan bahwa secara keilmuan sudah diakui oleh pemerintah Indonesia dan juga diakui oleh UNESCO. Yang mana UNESCO selalu mengesahkan atau memberikan sebuah penghargaan tuh sesuatu yang memang terbukti. Dan ilmiah. Untuk selanjutnya nih kan sudah dijelaskan terkait Gusmus Raksajasa tersebut dan juga sumber keilmuannya. Metode atau bentuk pengobatan apa aja sih yang ada di GMT gitu yang bisa dilakukan oleh para terapisnya teh? Kalau untuk keilmuan kita mempelajari 3 hal, yaitu ilmu katunggalan, ilmu yang berporos ke Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Dan yang kedua mungkin nata diri, nata daga, yang lebih ke arah perbaikan karakter diri. Begitu. Jadi sebelum menyehatkan orang lain, kitanya yang harus sehat secara mental juga raga gitu ya. Nah, adapun raksa jasad atau metode yang bisa diartikan berarti ngajaga atau memelihara badan begitu ya, raksa jasad itu. Kita punya beberapa metode terapi terpadu yang mana mungkin yang umum saja. Satu mungkin kita mempelajari akupoin anatomi. Yang akupoin anatomi ini kalau di kalangan umum akupresur atau pijat begitu. Totok dengan metode totok circle kiap begitu. Dan mungkin metode yang kedua itu kupra atau istilah luasnya itu umumnya bekam, hijamah juga gitu ya. Kalau di kita ini kupra gitu bahasanya. Metodenya hampir sama, cuman cara pengerjaan dan SOP-nya saja yang berbeda begitu. Dan juga di kita ada tusuk jarum yang mungkin di kalangan umum itu namanya akupunktur ya. Metode tusuk jarum ini kita juga ada SOP-nya dan ada level-level tertentu untuk orang-orang yang menguasai keahlian seperti ini, khususnya yang sudah diprofesional secara legalitasnya ya. Dan juga ada hipnoterapi. Luar biasa Master ya. Hipnoterapi juga kita dipelajari begitu kalau untuk metode terapi. Nah, seandainya nih kan ada beberapa orang yang suka takut terhadap jarum, ada yang tidak kuat melihat darah. Seandainya para terapis GM bertemu dengan pengguna jasa layanan yang seperti itu, apakah ada solusi atau alternatif nih? Sementara orang yang memanggil terapis GM kan pasti berkeluhan dan ingin disembuhkan keluhannya nih, tapi dengan syarat tidak mau ditusuk jarum, tidak mau ada pelukaan di bekam, dan juga tidak mau ada sentuhan yang berlebih gitu di tubuhnya. Ya. Bagaimana nih solusinya Mas? Kan ini ada kategorinya, ada tidak mau, ada juga yang mau tapi takut kan gitu. Ya. Nah, untuk yang mau tapi takut, nah ini fungsinya kita punya hipnoterapi gitu ya. Kita bisa sugesti dulu supaya bisa menghilangkan rasa traumatiknya itu atau rasa ketakutannya begitu. Atau kalau memang yang sama sekali tidak mau ada sentuhan-sentuhan seperti itu, bahkan nggak mau darahnya keluar, kita punya alternatif atau solusi lain, yaitu karena bekam atau kupra ini sifatnya cleansing, mungkin kita rekomendasikan suplemen atau herbal yang mana fungsinya untuk mengcleansing itu, jadi perbaikan dan mengcleansingnya itu dari dalam begitu. Kalau misalnya memang tidak bisa dipaksakan sama sekali. Nah, fenomena sekarang tuh kan lagi marak back to nature ya Master ya. Jadi marak lah di marketplace berseliweran produk herbal. Ya. Apa sih yang membuat produk herbal GM lebih lebih menjanjikan atau lebih efektif
untuk menangani keluhan atau mengobati keluhan. Oke. Kelebihan dari herbal GM Kelebihan. tersebut. Oke ya. Mungkin kalau kelebihan kita lebih ke memperhatikan dari bahan baku, dan racikan yang ada di masing-masing produk ini yang sudah diresepkan mungkin dari kitab-kitab yang dipelajari, terutama dari Berarti kitab termasuk Nagawatala itu. herbal kabuyutan juga ya? Kabuyutan, Kabuyutan. karena metode kita metode terapi kabuyutan, Iya. termasuk herbalnya Nah, juga. herbal pun masuk ada di rumusan kitab juga. Jelas ada. Ada. Cuman dikemas, dan karena memang kita harus legal secara penjualan, harus juga BPOM kan, itu harus. Udah. Alhamdulillah semua sudah ditempuh. Dan dari herbal itu kan yang paling penting itu dari usia dan masa tanam. Iya. Dari herbal yang akan diracik seperti itu. Nah, di sini sangat diperhatikan. Jadi intinya semua produk herbal itu berdasar dari bahan-bahan pilihan Jelas. yang Jelas dari bahan pilihan. kualitasnya super lah ya, di atas rata-rata mungkin seperti itu. Ya begitu. Dan herbal kita juga kan sebetulnya tidak bisa dibeli di kalangan bebas. Hanya khusus di terapi. Hanya khusus dari tangan terapi, yang mana kita berlisensi juga. Iya. Selain itu kita mempelajari knowledge dari herbal tersebut, Iya. dan bisa merekomendasikan ke pengguna jasa layanan ini atau ke pasien dengan lebih akurat, tidak asal minum. Iya. Jadi setiap herbal itu ada yang sifatnya activating dan harus diminum seperti apa dan kondisi tubuh seperti apa. Ada juga jam piket organ yang harus disesuaikan untuk cara minumnya itu. Jadi tidak bisa sembarangan. Tidak bisa sembarangan. Jadi memang harus dari terapisnya. Begitu. Karena masing-masing terapis itu dibekali dengan keahlian atau keilmuan dari herbalisnya. Kan kalau saya lihat nih bahan-bahannya teh sepertinya mah gak mudah dibeli, Mudah, itu ya? dimanapun, bahkan di pasar pun banyak gitu kan. Nah, berarti ada sesuatu yang membedakan dari racikan herbal GM tersebut. Cara meraciknya mungkin ya Komposisi. dari komposisi ya jelas, karena takaran, gramisasi dan lain sebagainya harus lulus dengan uji kan. Iya. Uji BPOM itu. Nah, tidak akan lulus kalau misalnya dari cara pengemasan asal-asalan gitunya. Misalnya herbalnya tuh berbentuk masih herbal uji coba. bahan cenjeradi gitunya. Iya. Kalau ini kan masing-masing ada yang sudah di kristalisasi gitu ya, atau serbuk gitu ya. Iya. Difermentasi juga. Ada yang bahan alami tapi difermentasi seperti GMS2 ini yang fungsinya buat perbaikan kerja ginjal begitu, yang sifatnya juga cleansing gitu. Ada juga yang berupa teh. Nah, itu dari masa tanam gitu ya. Dan harus dominan tehnya itu teh putih yang paling memang khusus buat obat begitu. Nah, seandainya nih seperti saya nggak bisa minum sifatnya yang serbuk atau cairan, ada nggak yang lain alternatifnya untuk paling bisa yang mengkonsumsi herbal GM? paling berbentuk madu gitu. Berbentuk madu bisa dioles, dipakai dengan apa, roti dan sebagainya begitu, tidak harus dengan langsung diminum gitu. Dan kalau untuk Tapi berbentuk kapsul ada. berbentuk kapsul juga ada, seperti A, B, C kan ini yang ada di sini ini serbuk. Ada juga yang kapsul. Oke, mungkin cukup jelas ya terkait penjelasan herbal dan juga apa sih Gus Misal Jasa, dan juga dari segi keilmuan, nasab keilmuannya, jalurnya jelas gitu Mas ya. Insyaallah. Nah, kan biasanya nih para terapis itu punya kelompok atau asosiasi atau punya organisasi. Nah, GM sendiri pun kan terangkum dalam perkumpulan. Iya. Perkumpulan yang mana ada banyak anggota. Apa sih yang membedakan asosiasi GM atau kelompok GM atau perkumpulan GM dengan perkumpulan penyehat tradisional yang lain? Apa sih yang membedakannya? Oke. Mungkin kalau untuk asosiasi lain yang saya tahu, ketika mereka masuk dan mendaftar, mempelajari keahliannya saja, dibimbing mungkin sampai punya klinik sendiri, dan keilmuannya itu untuk dirinya sendiri. Begitu mungkin yang saya tahu ya. Yeah. Di
perkumpulan atau asosiasi lain. Kalau di GM sendiri, di sini memang karena sifatnya warisan budaya gitu ya, dan keilmuan ini bebas untuk siapa saja bisa mempelajari keilmuannya. Dan yang paling lebih jadi membuat saya tertarik di Gusmus ini khususnya ya, di sini tuh ada yang sifatnya selain keilmuannya kita pelajari, manfaatnya langsung kita rasakan, juga kita bisa langsung ke lapangan. Dari segi rekrutmen ini kita bisa jadi solusi buat orang-orang yang mungkin membutuhkan finansial lebih mungkin ya, untuk orang-orang yang bekerja. Mungkin ini bisa jadi sampingan untuk yang mau fokus dan mencintai keahliannya, bisa dibuatkan klinik dan sebagainya kedepannya begitu. Dan ada juga jenjang ya, jenjang dari level di sini tuh bisa menempuh dari basic sampai ke master begitu. Jadi untuk yang fokus dari keilmuan atau senang dengan keilmuan itu bisa terus menggali keilmuannya sampai di level master gitu. Dan kalau untuk perkumpulan sendiri, di sini keunikannya itu kita merekrut anggota. Misalnya ada saudara-saudara kita yang mungkin dia tuh anggaplah sudah susah cari kerja atau apa gitu ya, kita bisa atau yang terkendala usia. Kalau untuk kerja sekarang kan memang harus yang usia lulusan baru gitu ya. Kalau yang sudah ada kadaluarsa kan udah nggak bisa ya. Nah itu bisa jadi solusi, kita ajarkan masuk di awal di level magang begitu. Masuk di awal kita ajarkan sebagaimana teknik awal tadi, akupoint anatomi kita ajarkan untuk perbaikan sistem tubuhnya, sampai dia nanti dibimbing oleh kita ke lapangan. Begitu diajarkan juga untuk mencari pasiennya. Itu mungkin kelebihannya. Dan ada segi bisnis yang lainnya, seperti dari rekrutmen ini nanti itu ada sistem yang berjalan dan yang mengatur keanggotaan begitu. Kalau di Gusmus ini lebih dikenal 3 pilar. Jadi keilmuan kita pelajari seminggu sekali. Seminggu sekali yang namanya koordinasi. Jadi segala kebuntuan-kebuntuan di lapangan itu dipecahkan di koordinasi itu. Begitu. Ada juga dari pilar yang kedua itu patuh ya. Patuh dari setiap pertanyaan-pertanyaan kita, mendapatkan jawaban. Lebih bagus kita langsung mengikuti tanpa harus berpikir apapun. Ikuti saja. Dan mungkin yang terakhir ini komitmen. Pilar yang ketiga, komitmen terhadap diri sendiri, untuk apa dan mau apa kita kesini, masuk ke komunitas ini begitu. Nah itu harus berkomitmen terhadap diri sendiri. Dan ada juga komitmen berupa royalti untuk yang merekrut begitu. Kalau kisaran umum itu 10% dari penghasilan terapi anggota atau orang yang kita rekrut ke depannya per 1 minggu sekali, biasanya seperti itu. Dan itu juga menjadi solusi untuk kita, karena kan tanpa adanya royalti seperti itu, royalti keilmuan seperti namanya hal komitmen ini, ilmu ini tidak mungkin nyebar mungkin ya. Dasarnya udah berbagi ilmunya gitu. Itu kelebihan mungkin dan perbedaan dengan asosiasi yang lain. Kalau di Gusmus lebih ke arah ke sistem ya yang berjalan. Ketika kita masuk ke Gusmus ini, kita tersistem dengan otomatis untuk yang mau, dan tidak ada paksaan untuk yang tidak mau juga. Kalau misalnya cuma ingin mempelajari teknik terapinya saja ya bisa, silahkan saja, bersifatnya privat begitu. Nah biasanya kan tutup Oke, waktu itu videonya tutup tuh kiswe kak iya lah pilu silakan.